Shalom, salam sejahtera, sahabat jalan yang lurus. Selamat berjumpa kembali di channel ini. Saya berharap dan selalu berdoa semoga sahabat semua tetap dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, dan pastinya tetap di dalam perlindungan Tuhan. Saya juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua sahabat yang selalu setia untuk meluangkan waktu menonton video-video di channel ini, dan juga terus mendukung perkembangan channel ini dengan mengklik tombol subscribe, like, komen, dan juga share kepada teman-teman yang lain, supaya teman-teman yang lain juga boleh mendapatkan informasi seputar iman kekristenan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sahabat yang diberkati dan dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, di kesempatan kali ini kembali lagi kita akan bersama-sama menyaksikan suatu diskusi atau debat yang sangat menarik untuk kita simak, di mana di dalamnya ada Pak Paul Sang dan juga bersama Uni Riva dan kawan-kawannya. Kita akan melihat bagaimana keberlangsungan diskusi atau debat yang akan berlangsung dengan mereka akan membawakan setiap data argumentasi yang seharusnya semuanya itu bisa dibuktikan kebenarannya. Dan kita juga akan menyaksikan serta melihat bagaimana Pak Paul Sang secara luar biasa menjelaskan tentang siapa Tuhan Yesus kepada Uni Riva, sehingga akhirnya Uni Riva sendiri melalui dengan mulutnya sendiri dia mengatakan bahwa dia sepaham dan setuju dengan apa yang dijelaskan oleh Pak Paul Sang. Maka dari itu, tanpa berlama-lama, mari langsung saja kita simak videonya. Saya mempersilakan untuk kita semua bisa memberikan komentar yang baik, positif, saling membangun, bukan untuk saling menyerang atau menjatuhkan satu dengan yang lain. Selamat menyaksikan, Tuhan Yesus memberkati. Dalam pengertian anak Tuhan gitu ya, bukan majas. Nah, tidak bisa hidup di dalam hati, kata Yesus, karena dia jahat. Tidak bisa diucapkan dalam lisan karena dia akan diusir oleh Yesus. Tidak bisa diamalkan karena kata Yesus, penyembah yang benar adalah penyembah Bapa. Nah, pertanyaan saya, bila tidak bisa, keimanan itu tidak bisa hidup di dalam tiga hal itu, di dalam hati tidak bisa, di dalam diucapkan tidak bisa, diamalkan. Lalu apa yang selama ini kalian imani, teman-teman Kristen? Itu dulu ya sebagai pengantar ya, silakan. Oke, ada kawan-kawan lain mau prolog, silakan. Mungkin Pak Tukang Daging, udah lama nggak dengar suaranya untuk berprolog. Pak Tukang Daging monitor silakan. Ya, makasih. Sambil bahan ya, maklumin aja ya. Ya, 2 menit. 2 menit, oke. Takut kepanjangan kayaknya ini moderator. Silakan. Iya. Kalau kita bicara Tuhan yang jadi manusia, ini kan esensinya adalah pagan ya, penyembahan terhadap berhala. Karena secara konseptual ya, yang namanya pagan itu adalah mewujudkan Tuhan yang gaib itu, transcendence atau metafisik, menjadi sesuatu yang konkret. Nah, walaupun berbeda-beda istilah-istilah yang dipakai di berbagai peradaban maupun wilayah, tetapi esensi dari pagan itu tetap sama dimanapun. Misalnya istilah murti, pengerjaan, penubuhan, inkarnasi, teofani, epifani, emanasi, antropomorfis, dan yang sebagainya itu esensinya itu sama, yaitu mewujudkan Tuhan yang gaib itu menjadi sesuatu yang konkret. Contohnya bisa kita lihat pada peradaban Yunani kuno. Tuhan-tuhannya itu, dewa-dewinya itu diwujudkan menjadi hal yang konkret, benda yang konkret atau wujud yang konkret seperti patung, atau dia dipersonifikasikan menjadi manusia. Nah, maka sangat jelas konsep itu sama persis dengan konsep ketuhanan kekristenan. Dan itu hanya bisa kita akui kalau tidak menggunakan akal sehat. Kenapa? Ya karena dengan tidak menggunakan akal sehatlah kita bisa menyamakan sesuatu yang berbeda, kemudian dihiaskan, dikaburkan, disama-samakan esensinya dengan objek yang lain. Misalnya alat jual beli, duit atau uang, kalau kita sama-samakan dengan daun, nah itulah yang kita sebut tidak menggunakan akal sehat. Begitu juga dengan manusia dan Tuhan. Nah, itu yang pertama. Kemudian alasan lainnya menjadikan Tuhan itu manusia ya karena kesalahan pada ininya, premisnya, yaitu
biasanya ya kalau kita tanya teman-teman Kristen, Tuhan, kenapa mereka menuhankan manusia gitu? Kenapa dia jadikan manusia ini Tuhan? Nah, kemudian jawabannya adalah bukan dia menuhankan manusia, tetapi Tuhan itulah yang jadi manusia. Nah, itu kan asumsi dasarnya. Ini sama persis juga dengan rumusan ketuhanan pagan-pagan yang lain. Ya misalnya yang paling terkenal itu ya pakai silogisme deduktif ya. Ngambil premis-premis yang umum, kemudian ke arah yang khusus, lalu membuat kesimpulan. Ini sebenarnya hanya bisa dipakai kalau objeknya itu apple to apple. Misalnya yang empiris gitu ya. Seperti semua manusia pasti mati. Sokrates manusia. Maka kesimpulannya Sokrates pasti mati. Karena dia kan juga manusia begitu. Tapi kalau pada ketuhanan menjadi konyol. Kenapa? Ya karena dia nggak apple to apple itu tadi. Misalnya seperti premisnya begini. Tuhan maha berkuasa, Tuhan mampu jadi apa saja termasuk jadi manusia. Nah kalau asumsi liar ini kita gunakan, pakai tanpa berdasarkan data dan realitas kita yang terbatas itu, termasuk kemampuan otak kita, maka dia menjadi konyol nantinya. Tuhan maha berkuasa, Tuhan mampu jadi apa saja, termasuk jadi tutup botol misalnya. Maka kalau ada yang menuhankan tutup botol, pakai asumsi yang tadi bisa juga diakui sebagai Tuhan tutup botol itu. Atau saya misalnya, Tuhan mampu jadi apa saja termasuk diri saya. Maka saya kalau ada yang menuhankan pakai asumsi itu sah juga gitu. Nah, apa yang membedakan klaim-klaim itu tadi dengan objek-objek yang berbeda-beda tadi? Sudah ya? Oke, terima kasih. Oke, ada dua narasi di sini argumennya. Silakan Pak Fauzan untuk menanggapi pertama tentang bisa bicara. sudah ditangkap ya, apa yang diprologkan dari Kang Chan itu Saya masih benar tentang gelar Yesus itu ya. Jadi kalau dari Kang Chan tentang gelar Yesus, kemudian dari Pak Tukang Daging ini tentang premis ya. Premis itu bisa dilekatkan kepada siapa saja, kalau premisnya hanya sebatas itu. Atau ada dari host ada yang mau dinarasikan? Langsung saja kepada pendeta Paul Saya Chang. bikin kopi katanya. Saya bikin kopi. Ada kawan-kawan yang lain? Ya, moderator. Ya, moderator saja menyampaikan narasi singkat sebelum Paul Chang. Silakan. Saya sih tertarik ketika Yesus berkata begini ya, Bapak Ujangnya, carilah kerajaan Allah dan kebenarannya itu. Moderator di bawah ada Unirifa. Kan? Ya, semalam Ya, tunggu Unirifa katanya. ini dia santun sekali. Ya, saya bangga orangnya cerdas, memiliki ilmu dan santun pada saat Selamat sore, Unirifa. Selamat pagi, Pak Fauzan. Salam, Oke, lanjut. Jadi gini, Pak Fauzan, saya mungkin cuma 30 detik ya. Ketika Yesus berkata, carilah kebenaran, carilah kerajaan Allah dan kebenarannya. Kalau kerajaan Allah ini kan dicari, ya ini surga. Carilah surga dan kebenarannya itu. Padahal Yesus adalah jalan kebenaran, Yohanes 15:6. Apa kebenarannya di sini? Kebenaran adalah pernyataan sesuai dengan kenyataan. Fakta yang nyata. Maksudnya begini. Kalau saya tangkap maksud Yesus ini adalah kebenaran siapakah yang menciptakan surga itu. Dia ini paham sepertinya ajarannya akan dirusak orang. Nah, mungkin dari perspektif Yesus dia akan mengutus roh kebenaran itu. Ya, kalau pemakai Yohanes 14:24, firman-Nya kamu dengar bukan daripada aku tapi dari Bapa yang mengutus aku. Tapi Pak Fauzan ini kan oneness ya. Itu nggak berlaku bagi Pak Fauzan. Tapi di sini Yesus memerintahkan untuk kawan-kawan kekristenan ini untuk mencari kebenaran kerajaan Allah itu. Output manusia adalah surga maupun neraka. Dan mungkin Pak Fauzan bisa menjelaskan siapa yang menciptakan surga itu. Dan bagaimana kronologisnya bagi seorang ateis ya, atau agnostik. Ketika datang kepada Pak Fauzan ini cara merepresentasikan surga yang Anda imani, kemudian Anda paparkan kepada mereka sehingga mereka percaya bahwasanya surga itu adalah ciptaannya Yesus. Silakan Niri Pak kalau mau bernarasi. Ini sebelum Pak Fauzan dia bikin kopi nih, Fauzannya. Silakan nih. Niri Pak. Saya sedikit ya. Kalau boleh si topiknya itu lebih mengkerucut gitu. Kalau bisa sih ditumpuk banyak gitu ya. Khawatir yang pertama yang bersangkutan juga
mungkin tidak menangkap gitu. Yang kedua juga nanti kehilangan fokusnya gitu. Kalau misalnya yang tadi itu mau dieliminir nggak masalah gitu, tapi mengkerucutkan saja lah gitu. Di sini Ini ada Bu dosen ini. Bu dosen, selamat pagi Bu dosen. Enggak, saya bukan dosen, saya mahasiswi. Jadi gini, saya sepakat tadi sama Kang Chan, apa tema kira-kira yang bisa dikerucutkan dan di sharing dua arah sini, atau memang Pak Fauzang memang sengaja memang diletakkan sebagai narasumber, terus dia memberitahukan pengetahuannya di sini, itu terserah lah. Tapi yang jelas kalau memang yang dibahas di sini tentang konsep surga neraka itu kan berkorelasi dengan keselamatan ya. Temanya aku rasa keselamatan. Tapi aku sebenarnya lagi pengen, basicnya kenapa? Basicnya Paul Zhang dianggap sebagai oneness, dikatakan sebagai oneness, dan dia memang deklarasi juga. Tapi kemarin penjelasan tentang ketritunggalan aku pernah lihat sekilas itu kok jatuh ke Unitarian. Nah, aku ingin konfirmasi gitu loh. Kenapa waktu penjelasan tentang tritunggal itu kok konsekuensi yang aku tangkap justru Coba jelaskan. jadi Trinity subordinate ya. Waktu itu aku bisa masuk tuh. Ya, jadi kronologinya ya gitu, aku masuk ke Komal, dia lagi nyeritain tentang penjelasan Tritunggal, dan dia menceritakan bahwa si firman ini bukanlah sumber, tapi sumber adalah si Bapak itu sendiri gitu. Nah itu entah aku yang salah dengar, kayaknya aku pernah rekam dan aku lupa tuh rekamannya di mana itu. Aku tuh rekam itu. Ini gimana, apa dia lagi menjelaskan iman Unitarian atau memang dia berpindah haluan ke Unitarian gitu? Mungkin kalau aku tuh itu yang aku mau, makanya aku kemarin minta jadwal supaya entah aku ke Komal dia atau kita PK berdua atau katanya malam ditunggu. aku lagi on the way, aku juga lagi Jakarta sekarang kan. Jadi nggak apa-apa deh, sekarang terserah mau bahas keselamatan boleh, atau mau mendengarkan penjelasan Fauzang terkait iman dia ya terserah. Aku juga ikut alur aja, silakan, monggo. Oke, Pak Fauzang ada waktu cuma 1 jam ini. Silakan Pak Fauzang untuk menentukan deh maunya kemana, arahnya kemana. Monggo. Kita sisinya diskusi ya. 2 menit lagi saya lagi jalan naik ke studio. 2 menit lagi. Atau yang lain ini teman-teman Pak Fer. Saya tutup mau di diem aja nih. Ini mau berhalan nih Kang Fer host ini. Kang Thomas, ada mau di Bang Thomas. Bang Ider ini. Mbak Ider ya ini ya, cewek ya? Iya, siap Bang, siap. Nah, Abang ada yang mau di ini kan nggak? Sampai Ada Bang sedikit Bang. nasihat buat teman-teman yang di bawah, silakan. Nah ini Bang, saya yang mau apa saya tadikan, masalah aku dan Bapak adalah satu. Aku di dalam Bapak, Bapak di dalam aku gitu kan. Nah jadi ketika Yesus dikandung oleh Bunda Maria, kalau memang ini ayat yang diimani Bang ya, ini harus konsekuen nih, harus fair kita di sini. Berarti Allahnya ikut masuk di kandungan Bunda Maria juga. Oh ya. Nah, ini kita benar-benar harus fair mengimani dan meyakini yang tertulis. Ya ya. Nah, itu kan jelaskan. ya. Mungkin itu aja dari saya dulu. Tanggap apa? Bagus sekali ya. Ya Bang. Kita padat jelas ya. Aku dan Bapak ada satu. Saling mendiami ya. Hah? Yang terakhir tadi siapa tadi? Tolong diulangi, saya nggak jelas tadi. Pak Thomas, aku dan Bapak, aku dan Bapak adalah satu. Aku di dalam Bapak di dalam aku. Berarti Yesus itu adalah ya kemungkinan Bapak itu sendiri lalu masuk ke rahim Maria. Nah, bukan hanya itu konsekuensinya, bukan hanya masuk ke rahim Maria, yang mati juga Bapak, yang mohon maaf ya, yang melakukan kegiatan-kegiatan kemanusiaannya itu Bapak itu sendiri, seperti memakan, tertidur, berarti itu Bapak. Bahkan yang diajarkan Bunda Maria menyusui ya, itu konsekuensinya adalah Bapak itu sendiri. Mungkin begitu, mungkin maksudnya. Gimana Pak Fauzang menanggapi ini ya, tentang tadi juga premis, belum lagi dari Kang Chan juga, yang tentang penggelaran kepada Yesus itu, gelar itu apakah sehakikat dengan fakta gitu. Kemudian aku dan Bapak adalah satu. Ini Pak pengennya sih ke arah keselamatan, ya kan? Dari Pak dan daging tadi masalah itu tadi premis firman jadi manusia. Kok? Bentar ya. Yang pertama ya, kalian itu harus tahu persis loh kata Tuhan dengan Allah, kurios dengan theos, dan harus konsisten. Kapan digunakan kata kurios, kapan digunakan kata theos. Ya, sebab kalau kamu antara kurios dengan theos kalian nggak konsisten, yang mana dalam perjanjian baru dan perjanjian lama selalu konsisten, ya. Nanti kalian akan terjebak, dan jangan pakai KBBI, tapi pakailah bahasa aslinya. Kuriosnya kapan, theosnya kapan. Kapan jadi Adonai atau Yehova, kapan itu jadi El atau Elohim. Itu harus ini loh, harus
konsisten. Baik orang Kristen sendiri juga suka, orang Kristen di Indonesia ya, suka nggak konsisten, sehingga ketika kalian ngobrol-ngobrol nggak nyambung semua tuh. Satu pikir kemana, satu pikir kemana. Itu ya, ini harus konsisten. Setiap definisi di dalam Alkitab itu harus konsisten. Jangan dicop, jangan dipaksain. Terus tadi ada bilang definisi dari Bapak, narasi yang Bapak tidak suka, ya Pak, tidak suka paket pengajarannya, tidak suka. Sebetulnya nggak begitu ya, karena konsep Mesias anak Allah tadi, konsep Mesias dan anak Allah itu justru yang ditekankan oleh Tuhan Yesus selama 33,5 tahun di muka bumi ini. Akulah Mesias, akulah anak Allah. Ya, dan ketika orang-orang menyebut Yesus Nabi, dia nggak urusan, nggak peduli. Tetapi ketika ada orang berkata, kamulah Mesias, anak Allah, dia langsung mengkonfirm dengan keras sekali, ya, dengan mengkonfirm, iya, langsung begitu. Nah, itu mesti kita ngerti itu. Jadi jangan anggapan orang yang kita pakai. Menurut anggapan orang banyak berkata dia adalah nabi, nggak kepake tuh. Di dalam Alkitab itu nggak kepake yang seperti itu. Itu kan sebuah narasi panjang kondisi saat itu untuk mendeskripsikan apa pikiran orang. Tetapi bukan itu yang dibikin oleh Yesus sendiri selama 33,5 tahun di muka bumi ini yang tertulis di dalam Alkitab. Ya, begitu kamu pakai narasimu sendiri, kamu jadi salah. Ya, orang Kristen pun suka berpikir Yesus adalah nabi. Ya, seperti Yehova, siapa lagi tuh? Budi Asali termasuk ya. Karena dia menggunakan kata anggapan orang tadi. Di situ orang mulai salah tuh, mulai pada masuk dalam kesalahan-kesalahan. Akhirnya kalian dapat usir sesuatu yang nggak ada disebut di dalam Alkitab. Itu ya. Terus nanti saya bukan Yohanes ya. Saya dari dulu saya bukan Yohanes. Saya dari dulu dengan sangat jelas, saya lahir dibaptis, ditahbiskan oleh gereja Trinitas ya. Saya bukan Yohanes, tetapi saya respect dengan banyak Yohanes Unitarian, saya respect. Nah sekarang setelah saya belajar semakin dalam, saya beyond Unitarian, beyond Trinitas, beyond Yohanes, beyond semuanya. Nanti Riva kalau mau bisa nanti tadi malam saya nungguin Nandar, katanya mau datang, nggak datang, ditungguin orang banyak tuh si Nandar tuh. Ya. Kalau nggak salah, saya di base, saya di dalam perjalanan. Jadi nggak Si Nandar tadi malam itu jam tapi pernyataan Pak Pauzang, izin. Pernyataan Pak Pauzang nih, Pak Pauzang bilang tadi ada 2 poin ya pernyataan dari Pak Pauzang terkait tentang satu, jangan mengambil informasi dari anggapan orang. Oke, aku sepakati itu ya. Kita tidak perlu mengambil tuduhan orang gitu kan, dan itu kita anggap sebagai kebenaran. Nah, berarti Pak Pauzang dengan begini bisa tidak menerima bahwa tuduhan bahwa Yesus menyamakan dirinya dengan Allah itu sesuatu yang tidak benar ya. Itu tuduhan dari orang Yahudi. Itu satu poin, nanti tanggapi. Yang kedua adalah ketika Pak Pauzang mengatakan bahwa Yesus sebenarnya dituduh sebagai nabi padahal dia bukan nabi. So bagaimana pernyataan Yesus yang mengatakan seorang nabi tidak dihormati dari tempat tinggal aslinya, tempat asal kelahirannya. Dari seperti itu ada, mungkin nasnya saya tidak perfect menyampaikannya. Terus yang ketiga, kita bicara tentang teos dan kurios. No, ini 3 poin yang beliau jelaskan. Enggak, ini 3 poin yang dia jelaskan dan ini relate semua. Pernyataan bahwa kita bisa membedakan teos dan kurios. Oke, saya sepakati. Saya juga sudah belajar ya, walaupun mungkin tidak sepengetahuan saya tidak sehebatnya Pak Pauzang. Saya hanya belajar tipis-tipis ya, dan itu pun autodidak. Kalau kita bicara tentang kurios, di mana kata ini, oke, saya sepakat disamakan dengan kata rob. Karena kami umat Islam juga berdoa rob bayani saghira, menuju kepada orang tua yang namanya pemilik, pemelihara, penjaga. Tapi kalau Rabbul Alamin itu sudah ada kalimat idofahnya, ada yang disandarkan. Tapi kalau kita bicara tentang rob dalam makna secara etimologi asal kata itu sama dengan kurios yang artinya lord atau sayyid, dan ternyata pemilik keledai yang diambil oleh Yesus juga adalah dipanggil kurios. Tapi ternyata Yesus juga dipanggil theos dalam 1 Ibrani pasal ke-8. Ibrani pasal 1 ayat ke-8. Nah, di situ Bapa memanggil Allah kepada anak, tahtamu ya Allah. Nah, ada 3 poin ini yang ingin saya pengen saya dapatkan penjelasannya dari Pak Pauzang ya. Mungkin Pak Paul sudah menangkap poin-poin 3 itu? Ulangi poinnya. Oke. Menangkap ya. Kalau tidak saya ringkas cepat untuk enggak, kalau saya ringkas yang pertama, bagaimana pendapat Pak Pauzang terkait tentang tuduhan orang yang Yesus menyamakan dirinya dengan Allah? Berarti itu gugur ya, karena kesepakatan kita bahwa kita tidak boleh memakai pandangan orang terhadap kebenaran, karena kebenaran datang dari perkataan Yesus. Lalu Yesus berkata, seorang nabi tidak dihormati di tempat kelahirannya. Apakah Yesus tidak bicara tentang konteks bahwa dia adalah seorang nabi pada waktu itu karena dia diusir dari kampungnya? Ketiga, ketika penggunaan kata kurios dan juga theos, kita melihat dalam Ibrani pasal 1 ayat ke-8, di situ Allah Bapa memanggil Allah kepada anak. Di sini indikasinya Allah Bapa memanggil Allah kepada anak, anak mengatakan bahwa aku akan pergi ke Allahku dan Allahmu, Bapakku dan Bapamu. Ini bagaimana cara memahami secara logik bahwa Bapa memiliki Allah, anak memiliki Allah. Nah, mungkin itu yang perlu Pak Paul jelaskan ke saya. Terima kasih. Oke, udah jelas ya. Silakan, monggo. Anggapan nomor 1. Di Matius 7 ayat 21 sampai 23 tadi,
bukannya orang yang berjudul pada Tuhan, kurios. Itu dikata kurios yang akan masuk dalam kerajaan Allah. Tapi orang yang melakukan kehendak Bapa, ya, yang melakukan entolen teon. Nah, kan? Jadi ada ada kata kurios di situ, ya, yang melakukan kehendak Bapakku, ya, telemato pater, kalau entolen teon, telemato pater, yang melakukan telemato pater. Nah, apa itu telemato pater? Telemato pater itu ada di dalam Yohanes 6 ayat 40. Kehendak Bapa, telemato pater adalah itu, ya. Jadi ada urutannya tuh. Kita mesti tahu dia lagi ngomong apa nih. Dia ngomong, kehendak Bapa kan supaya kamu mengenal Allah Subhanahu wa taala, supaya melayani. Aduh, itu karangan semua. Kamu nggak bisa pakai begitu ngomong sama dalam debat akademis. Kecuali kamu mau debat kusir, kamu bisa tuh pakai begituan. Akhirnya kalian bertengkar kalau kamu comot sini, comot sana, semua ngomong sendiri diperkosa semua. Orang Kristen juga begitu, sama itu si Tritunggal Oneness juga sama tuh, diperkosa semua. Jadi kamu masih kalau dari Jangan pakai kata perkos, Pak. Nanti di-ban sama TikTok karena kata-kata perkos itu sensitif. Itu akun kita bisa di-ban. Nah, disingkat-singkat. Diganti aja dengan perkaos gitu, karena kalau kita menyebutkan kata itu detail biasanya itu akan kena pelanggaran gitu. Itu kena ban loh Pak Paul gitu. kalau Manima, tidak sih, kalau memang di saya kan begitu kan. Iya, tapi TikTok sensitif. Ini nih, saudaranya Dabri. Silakan Pak Paul. Tetapi ketika orang tahu nih teksnya bunyinya apa nih, iya kan? Jangan kamu nggak bisa terus mau taruh asumsi kamu di situ. Jangan. Pertama, ingat aturannya. Teksnya dulu kudu benar. Tadi kutipan teksnya harus benar. Kalau kamu kutip teksnya sudah salah, maka nanti bisa salah semua tuh. Apalagi kemudian sama-sama nggak hafal, terus ternyata nggak ada teksnya bunyi begitu, ya. Nah, terus tadi. Jadi apakah kehendak dalam Yohanes 6:40 kehendak Bapa supaya seorang mengenal anak dan percaya padanya, lalu aku membangkitkan di akhir zaman, membangkitkan supaya beroleh hidup yang kekal. Itu ya kehendak Bapa. Terus kenapa tidak melakukan perintah Yesus? Perintah yang mana? Perintah nggak makan babi? Nggak ada. Kamu nggak boleh paksaan seperti itu. Nggak ada, nggak bisa. Kamu harus tahu tempatan itu dalam kerangka teks itu, konteksnya itu, dan benar-benar budaya saat itu. Jadi perintah Yesus itu bukan nggak makan babi, tapi perintahnya untuk saling mengasihi. Jadi kalau kamu kan disebut pengikut Yesus, kalau kamu saling mengasihi, termasuk bukan Tritunggal Oneness. Kamu nggak bisa bilang, kalau kamu nggak Tritunggal, kamu masuk neraka. Orang Tritunggal bilang, orang Oneness ya, orang Oneness juga bilang, kalau kamu Tritunggal, kamu anti Kristus, kok. Nah itu juga sama tuh, ya kan? Nggak ada ayatnya. Bahkan nanti di surga kamu tidak akan ditanya, kamu Tritunggal apa Oneness? Enggak, kamu akan ditanya, kamu ada saksi nggak? 1 Yohanes 5 ayat 8, 3 saksi air, roh, dan darah. Ya kan, kesaksian kan yang membuat kamu diselamatkan air, roh, dan darah. Yaitu baptisan air, darah Yesus, baptisan air, dan Yohanes pasal 5 ayat 7 ya? 8. Ayat 7 itu kan pemajuan neum. Ayat 5 itu pemajuan neum, itu teks aslinya nggak ada. Ya. Dan itu boleh dianggap tambahan ya? Menurut beberapa teolog. Memang aslinya nggak ada. Bahkan di Alexandrinus pun nggak ada. Jadi kita harus menggunakan kodeks Vatikanus, Sinaiticus, Alexandrinus. Itu kan saling melengkapi mereka, karena masing-masing kan teksnya sama tapi ada yang bolong. Kenapa bolong? Karena nggak ada yang mereka terima waktu itu, nggak ada teksnya rusak. Jadi mereka nggak boleh paksa di situ, nggak boleh paksa masuk. Dilengkapi dengan ada pendapat ini Pak Paul dari William Barclay. Pak Paul terima tidak? Di dalam pemahaman Alkitab setiap hari yang saya baca, William Barclay mengatakan bahwa ayat itu dikutip bab ketiga ya, sama bidat Spanyol Priscillian gitu. Pak Paul sepakat tidak dengan pendapat William Barclay? Pendapat William Barclay. Nah, itu kan si Bujasari yang ngomong ya, kalau salah ya. No. Saya punya bukunya, William Barclay, Pemahaman Kitab Sabda dan Surat Yohanes, di halaman 145 kalau saya masih ingat ya. Itu nggak ada. Jadi tidak ada ayat ke-7 itu nggak ada. Ayat ke-7 nggak ada. Ya, kalau udah nggak ada. Ya maksudnya memang berarti Pak Paul sepakat ya bahwa ayat itu tidak ada sebelumnya di manuskrip asli. Nah, pernyataan dari William Barclay. Nah, betul. Menurut William Barclay, ayat itu dikutip oleh pertama sekali dari bidat Spanyol bernama Priscillian. Bukan. Pokoknya itu yang memasukkan adalah Erasmus. Oh, Erasmus justru malah bisa. Oke. Itu malah si Erasmus ya, si yang membuat TR itu, yang teks reseptus itu kan yang hasil karya Erasmus, ya kan? Itu orang hebat itu, tetapi ya dia ada pesanan juga, karena waktu itu Martin Luther kan baru misalkan dari Katolik, takutnya nanti kegiran lagi gereja Katoliknya kan. Takutnya kegiran lagi. 19 ya? Abad ke-16 namanya Martin Luther ya. 16. Tapi ternyata Martin Luther kan tetap mengakui Trinitas kan, sehingga sebetulnya ayat itu nggak perlu, malah jadi bikin geger kan. Si Isaac Newton juga sampai nulis surat tuh,
kaget Isaac Newton. Itu kan zamannya Isaac Newton, ya fisikawan itu ya. Tapi kan zaman itu semua takut kan, takut sama gereja Katolik kan, baru tegang dengan Martin Luther, takutnya perang mereka kan. Kenapa takutnya perang? Karena Martin Luther langsung mengatakan Paus adalah antikristus. Wah, itu tuduhan yang serius sekali itu, dan pengikutnya Martin Luther satu Jerman, seluruh Jerman itu pengikutnya Martin Luther. Jadi supaya menjaga perdamaian, jangan terjadi konflik, semuanya diam. Dan itu saya menganggap itu positif, tetapi tetap kebenaran akan dibukakan. Ya kan, abad ke-18 kebangkitan teolog liberal itu, terima kasih kita, ya kan, karena teolog liberal ini kan mencairkan ketegangan di dalam semua denominasi gereja kan, gitu ya. Jadi kita balik lagi, jadi kita kembalikan ke teksnya yang benar ya. Kalau ada beberapa teks yang tidak ada di dalam Yohanes 7 misalnya, tentang perempuan yang zina, ternyata ada di teks Alexandrinus, maka kita bilang itu ada. Itu beda dengan Koma Joanneum ya, itu beda. Itu ya. Terus jadi kita kembalikan, apakah perintah ya dari Tuhan Yesus? Perintahnya itu bukan tadi yang sunat babi apa segala macam, makan babi segala macam, bukan. Perintahnya itu adalah mengasihi. Karena seluruh hukum Torah itu ya, seluruh hukum Torah itu kan ada terdiri, ada mitzvot ya, ada mitzvot ya, 613. Tetapi yang namanya apa dong Torah itu? Orang goyim nggak mungkin, mereka sudah 1500 belajar Torah 1500 tahun. Orang goyim nggak bisa. Makanya sama Hillel, ketika ada orang goyim datang, kamu belajar ini, mengasihi sesama. Rabbi Akiva itu zamannya Yohanes di Patmos ya, tahun 135 itu ya, Rabbi Akiva itu ya. Rabbi Akiva itu yang pertama kali bikin grafnya Talmud itu ya. Dia pun berkata ya, Ve'afta chamocha lereacha, itulah inti dari hukum Torah. Mengasihi sesama, tapi ada pendahulunya ya. Kasihlah Tuhan Allahmu ya, Ve'afta Adonai Eloheika, Ve'afka et Adonai Eloheika, Bekol lafafka, ubekol nafseka, ubekol meodeka. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap kekuatanmu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu. Yang kedua, kasihlah sesama manusia. Jadi inti dari Torah ya, bagi orang Yahudi Torah adalah tradisi dengan 613 mitzvotnya. Tetapi ketika ada orang di luar orang Yahudi mau belajar, dikasih intinya belajar. Kamu nggak akan bisa jadi Yahudi, kamu bukan orang Yahudi. Jadi kamu belajar intinya Torah. Inilah intisarinya Torah. Gitu, jadi banyak orang terus tempat kusir ke sana, kamu nggak akan nyambung, sampai kapanpun kamu nggak akan nyambung. Nah, lalu mengenai apakah tadi ya, mengenai Yesus yang adalah Elohim ya, di dalam Mazmur kan, Mazmur 46 ya kalau nggak salah ya, itu kan kutipan ini Ibrani 1. Bahkan nanti ada tulisan kamu adalah Allah, anak Allah yang mati nih, kamu adalah Elohim, Dene Elohim. Kutipan itu ditambahkan Pak Paul. Kalau dari Mazmurnya tertulisnya tahtamu kepunyaan Allah, pengutip Ibrani justru menghilangkan kata punya. Kata Ibrani dalam kitab Ibrani 1:8 mengurangi dengan menjadi tahtamu ya Allah. Di situ Bapa memanggil Allah kepada Yesus sebagai anak, tahtamu ya Allah. Nah, prinsip doktrin teologi dan kristologinya Pak Paul, bagaimana cara menjelaskan dan nanti kalau masalah doktrin kristologi kamu nanti nanyanya kalau malam ya, supaya halo guys, selamat datang kembali di channel ya, nanti ini. macam-macam Kita boleh ya. akan bertemu kembali bersama dengan bertengkar, nggak enak nih kita ngomong ya, satu-satu ngomongnya ya, nanya mau debat, jadi janjian dulu di depan nih. Jadi saya konteksnya adalah saya sedang menjelaskan terus. Jadi prinsip dari Elohim itu sendiri bagi di dalam komunitas Yahudi, coba lihat ya, Musa katakan dalam Keluaran 4, kamu akan menjadi Elohim bagi Firaun. Terus Samuel, waktu di 1 Samuel 27, aku melihat sesuatu yang Elohim keluar dari Haaretz, katanya tukang tenung di Endor itu ya. Si Raja Saul datang ke tukang tenung suruh panggil rohnya Samuel, tapi Samuel dibilang Elohim loh. Aku melihat Elohim keluar dari Haaretz. Dan Daud di dalam Mazmur 46 itu ya kalau nggak salah ya, kamu adalah Elohim, itu Yehova sedang ngomong kepada Daud, kamu adalah Elohim, Dene Elohim. Itu kan Daud nyanyi kan, kamu adalah kamu adalah Elohim, Dene Elohim. Nah, karena kita semua orang yang percaya kepada Yesus, kepada di zaman Perjanjian Baru dan di dalam Perjanjian Lama adalah orang-orang yang percaya kepada Torah. Ya, Torah ini adalah nubuatan untuk datangnya Mesias. Semua orang Yahudi percaya bahwa Torah dan kitab para nabi adalah nubuatan kedatangan Mesias. Tetapi bagi orang Yahudi bukan Yesus yang 25 Desember itu, karena sudah itu banyak ya, ceritanya panjang lagi itu nanti itu. Kenapa orang Yahudi di modern ya sulit untuk mempercayai Yesus Kristus yang lahir 25 Desember itu nanti ceritanya panjang lagi, kita cerita itu hari ini. Jadi Torah dan kitab para nabi atau Tanakh itu adalah nubuatan kedatangan Mesias. Orang Yahudi sepakat dengan itu. Ya, dosen-dosen saya orang Ortodok juga sepakat. Ya, orang Yahudi Ortodok, Judaisme Ortodok. Ultra Ortodok juga percaya. Ya, tapi mereka punya Mesias yang beda, bukan yang Mesias yang 25 Desember yang hari ini Tritunggal Wanes itu.
debatkan, ya. Justru di Tunggal Luanes itu, ketika mereka sudah debat di Tunggal Luanes itu, ada debatnya Athanasius dengan orang Yahudi, saya lupa namanya ya. Terus ada Aquila, Theophilus, itu. Terus kemudian puncaknya Nachmanides ya, Ramban, sama debat sama Bishop Dominikan di Prancis itu ya kalau nggak salah itu. Wah, ketawa orang Yahudinya. Ketika udah bicara masuk ke Trinitas, ketawa. Kamu ini bacanya apa? Teksnya bilang apa? Bikinnya kemana-mana, katanya si Bishop. Nah, itu seperti kalian sekarang ini debat, di teksnya bilang apa, kalian bikinnya kemana-mana itu loh. Pertama, teksnya dulu tempatkan, teksnya. Pesyatnya itu ya, kalau orang Yahudi bilang pesyat, teksnya. Harus benar, kamu nggak boleh salah. Jangan terjemahan juga. Kalau kamu cuma sekedar perenungan harian, tiap hari mau baca firman Tuhan, pakailah LAI sudah cukup. Tapi kalau kamu mau studi Alkitab, ya kamu harus belajar bahasa aslinya. Dan jangan harus benar-benar menguasai bahasa asli, dan kamu harus ngerti budayanya. Emang kalian mengerti budaya Yahudi? Banyak orang nggak ngerti budaya Yahudi. Dan mereka punya kode-kode klasifikasi rahasia antar mereka sendiri. Ya, jadi kita harus benar-benar mengerti masuk dalam kehidupan mereka. Itulah sebabnya saya bela-belain, saya benar-benar sekolah di Haifa. Kenapa? Karena saya harus ngerti apa yang mereka pikirkan. Wah, dan itu luar biasa sekali ketika saya masuk tinggal di tengah-tengah mereka, makan sabat sama mereka, ke sinagog dengan mereka. Saya senang sekali. Ya. Nah, jadi itu penting sekali. Jadi kamu nggak bisa asal ucap artinya ini, ya kalian berantem sampai kapanpun kalian berantem, ya. Terus, jadi teksnya harus benar ya. Jadi konsep Elohim itu ada, ya manusia yang Elohim, yang dianggap Elohim oleh Bapa. Karena kita semua adalah Elohim. Kenapa? Karena ada Roh Allah, ya kan? Ada Roh Ruah Elohim di dalam orang itu, makanya disebut Elohim dia. Mengapa Yesus disebut Elohim? Mengapa orang Yahudi di zaman Yesus menolak Yesus adalah Elohim? Karena di zaman itu, orang Yahudi itu sudah jauh dari konsep ini. Wah, mereka sudah, teologinya sudah kemana-mana. Jadi ketika Yesus berkata, aku anak Allah, dia memanggil El adalah bapaknya. Bukan Elohim ya, lihat ya. Yesus memanggil El, kenapa? Singular, sama dengan Theos. Ketika Yesus disalib, teriaknya apa? El, lama sabatani. Bukan Elohim loh. Bedain ya. Eli, lama sabatani. Konsep Bapa dan Anak itu ada di zaman Daud. Setelah itu, ya setelah zamannya Maleakhi kemarin, udah nggak ada 400 tahun. Orang Yahudi asing dengan Bapa dan Anak. Nolak ketika Yesus bilang, El adalah Bapakku, orang Yahudi marah. Karena dengan demikian, anggapan orang Yahudi, dia menyamakan diri dengan Bapaknya. Makanya Yesus kan mengutip tadi juga ya, di Matius itu, engkau adalah Allah, anak-anak Allah yang maha tinggi. Pada Daud, lalu kenapa kamu jadi marah-marah kalau saya bilang saya anak Allah? Begitu ya, jadi itu sebuah nubuatan memang Daud. Izin Pak, kalau instruksi Pak Polda. Dengan tiga tema saya tadi bagaimana? Apa itu? Tiga poin. Kita menjelaskan dari satu-satu kan tentang Elohim tadi kan, menjelaskan Elohim di zaman itu. Ya, dalam 1 Ibrani 8 itu di situ Allah, di situ Theos atau Kurios? Elohim. Di situ kan Theos, tapi kan kutipannya kan kita tahu dia lagi kutip dari mana, sehingga kita ngerti maksudnya. Tetapi memang ya kita lihat tadi di awalnya nih kan, Musa kau akan menjadi Elohim bagi Firaun. Ya, terus kutipan itu ada narasi yang dihilangkan, itu menurut Pak Paul gimana? Jangan dulu, itu nanti panjang kita ceritanya, itu bisa nggak cukup 30 menit. Banyak banget. Karena bahasa itu belum tentu dihilangkan ya, gramatikalnya ya kan. Itu kutipnya dari Septuaginta. Interupsi Pak Paul, jangan interupsi ya. Ya. Interupsi. Noise nggak? Noise. Kita mute dulu Pak Paul dan ya. Pak Paul, kalau kita lagi ngomong itu double. Dari tempat Pak Paulzang itu double. Kalau kita ngomong tuh nggak double. Karena mungkin Pak Paulzang tadi keluar dari aplikasi terus masuk lagi, maka itu bisa bikin double begitu. Ulangi caranya gimana? Saya ngomong. Oke, ini udah oke. Ini udah oke. Oh, belum. Orang lain yang double itu, orang lain pasti, karena saya nggak pakai perangkat, saya cuma langsung pakai handphone aja. Kalau Pak Paulzang nggak di mute, kami ngomong, suara kami mantul. Tes. Ini udah oke. Udah oke. Ya, karena ada orang lain yang pakai double ini kali device. Karena saya nggak pakai device, nggak pakai perangkat tambahan, langsung dari handphone. Oke ya, jadi konsep Elohim itu manusia yang adalah Elohim ada. Terus dua tadi siapa yang bilang masalah antropomorfisme? Nggak ada tuh antropomorfisme. Ada ya di zamannya Rabai Nachmanides itu. Nachmanides berkata Kejadian 18 ayat 1 dan Kejadian sampai Kejadian 19 ya, yang Sodom Gomora itu adalah antropomorfis dari Yehova ya. Itu dalam sendiri Ramban ya, Rabai Moses ben Nachmanides. Dia berkata itu adalah antropomorfis dari Yehova. Jadi ada konsep Tuhan yang menjadi manusia, menampakkan diri makan anak lembu, itu benar-benar real dengan kemahakuasaannya. Jadi itu orang Yahudi pun percaya itu ya, Allah yang manusia.
Tetapi di teologi di zaman Yesus, ya 400 tahun itu kan off, itu kan tidak ada pengajaran, tidak ada literatur apapun di dalam bahasa Ibrani. Bahkan Hillel pun menulisnya dalam bahasa Aramaik dan dalam bahasa Yunani. Bahkan Yudas Makabe itu imam besar ya di Yerusalem waktu itu, zamannya setelah Ptolemy, saya lupa nama raja Yunani ya. Yudas Makabe ini dia berontak dari Imperium Yunani, terus dia nulis kitab Makabe itu dalam bahasa Yunani ya. Jadi ini sejarahnya kalian tahu nggak? Banyak orang pendeta-pendeta pun nggak ngerti bahwa tidak ada literatur dalam bahasa Ibrani saat itu. Jadi ketika ada antropomorfis dalam bahasa Yunani atau ada istilah-istilah dalam bahasa Yunani, kita harus maklum karena memang pernah melewati itu. Nah, baru di Yavne tahun 90 mulai orang-orang terjadi gerakan anti Nazaren, kemudian puncak. Tapi mereka masih tetap menggunakan Septuaginta. Buktinya apa? Buktinya para rabi-rabi masih memasukkan Septuaginta sebagai tulisan yang sahih di dalam Talmud Megillah. Ya. Nah, kemudian baru abad ke-19 20 zamannya Sionisme itu mereka menolak Septuaginta, ditolak. Tetapi salah satu bentuk Yavne itu yang tahun 90 tadi, maka Deuterokanonika dikeluarkan dari Perjanjian Lama ya, dari tanahnya mereka dikeluarkan karena berbahasa Yunani. Nah, itu buntut dari Birkat Haminim ya di Yavne itu ya tahun 90. Jadi jangan asing dengan konsep antropomorfis, jangan menolak karena orang Yahudi pun mengakui itu ada. Ya, dalam Kabalah pun dikatakan ada ya antropomorfis. Saya juga baca Kabalah ya, walaupun saya belum selesai, tapi saya harus masuk ke kelas lagi. Cuman saya masih cuti, kita nih masih libur sekarang ini. Jadi kita pun belajar itu Kabalah ya. Terus jadi jangan aneh kalau ada konsep Elohim itu, Anda jangan kejang-kejang. Orang Yahudi pun tahu manusia yang disebut Elohim gitu ya, bukan berarti dia dewa, enggak, karena Allah sendiri yang membuat dia jadi Elohim. Dia kan suka-suka dia, bisa kenapa dia dipenuhi dengan roh Elohim, makanya dia disebut Elohim. Makanya di dalam Yohanes 1 ayat 12 ya, kita disebut anak-anak Allah, orang-orang percaya, yaitu orang yang percaya dalam nama Yesus ya kan, dalam namanya, maksudnya nama Yesus kan, konteksnya itu kita percaya pada Yesus disebut anak-anak Allah. Dalam Roma 8, maka kita diberi kuasa untuk memanggil ya Aba, ya Bapa. Konsep Bapa dengan anak ini bukan lahiran bersalin pakai bidan. Konsep Bapa dan anak ini kan ini bukan 3 dimensi, ini cerita dunia rohani. Jadi kepala kita jangan berpikir nanti ibunya siapa, mertuanya siapa, terus siapa lagi. Jangan, kita mikirnya ini adalah konsep rohania, bukan konsep 3 dimensi atau alam fisika, tetapi ini adalah konsep metafisika. Sehingga kamu tidak bisa menggunakan logika deduktif induktif yang ada. Logika induktif dan deduktif nggak ada logika. Kamu tidak bisa menggunakan ya untuk memahami sang pencipta dengan logika deduktif dan induktif. Logikamu harus lompat ke postmodernisme, logika intuitif. Kamu nanti baru bisa memahami ya. Makna anak Allah sendiri apa, Pak Paul? Kalau untuk Yesus, makna anak Allah itu sendiri apa? Anak Allah bukan anak dilahirkan cekrot begitu, bukan. Ya, apa maknanya? Ya. Kalau untuk anak Yesus Allah sama seperti Pak Paul. Kalau berasal dari Allah itu anak Allah. Segala sesuatu berasal dari Allah dalam kitab Roma, kalau tidak salah itu bagaimana? Ya, itu anak Allah. Orang yang berasal dari Allah itu anak Allah. Berarti anak Allah untuk Yesus dengan Pak Paul sama berarti ya? Saya disebut anak Allah karena saya mengklaim Yesus, karena percaya Yesus di Yohanes 1 ayat 12. Enggak, berdasarkan dalil segala sesuatu berasal dari Allah. Ya, itu semua anak Allah. Ciptaan kita semesta ini adalah anak Allah. Oke. Ya kan, Kolose 1 ayat 16 segala sesuatu berasal dari Allah. Kolose 1 ayat 16 segala sesuatu diciptakan di dalam Dia, oleh Dia. Berarti Yesus ciptaan dong? Enggak, kan di dalam Yesus kan. Segala sesuatu ciptaan di dalam Dia, oleh Dia, oleh Yesus kan. Yesus bukan ciptaan. Nah, ini yang saya tanya tadi kan anak Allah di makna ke Yesus. Lalu Pak Paul menjelaskan bahwa dia dari Allah. Oke, saya bawa dalil bahwa segala sesuatu dari Allah. Ya udah, semua ciptaan kata Pak Paul. Lah, kalau begitu kan kita sedang menjelaskan tentang Yesus tadi. Konsekuensinya Yesus anak Allah. Teksnya bukan begitu. Jadi tidak selalu kamu bisa memframing bahwa segala sesuatu itu yang berasal. Nanti itu namanya framing. Segala sesuatu. Jadi kamu jangan terus nanti masuk ke teks satu lagi definisi apa lalu kita kejar wadaklah nanti kita. Jadi ini kan bahasanya saya. Jadi kamu pahami konteks saya bicaranya. Waktu Yesus berkata segala sesuatu kalau saya itu berkata dan Roma, ini orang yang sama nih yang nulis nih ya. Yesus itu bukan ciptaan. Konteksnya anak Allah, ya berasal dari Allah. Dia roh Allah ya di dalam tubuh Yesus, di dalam tubuh saksnya Yesus, dalam saknya Yesus itu. Maka dalam diri Paulus kan juga ada roh Allah, Pak Paul. Ada. Makanya disebut anak Allah kan. Apa bedanya Paulus dengan Yesus kalau begitu?
Paulus tidak akan pernah disebut anak Allah. Paulus tidak akan pernah bisa ada roh Allah di dalamnya kalau bukan karena Yesus. Makanya Yesus disebut yang sulung. Tapi sama derajatnya berarti, karena yang sulung berarti ada yang bungsu, berarti sama derajat. Bukan derajat. Nah, pemikirannya Apanya? jangan 3 dimensi. Oke. Pemikirannya jangan Tunggu dijelaskan. jangan Silakan, hierarki. Pemikirannya adalah karena kita ada prototipenya Yesus, maka kita akan menjadi serupa dengan Yesus, serupa dengan gambar anaknya, katanya Paulus kan. Kita serupa dengan gambar anaknya. Jadi Sang Pencipta mau kita kembali serupa dengan gambar dari Elohim dalam Kejadian 1 ayat 26. Yesus itulah ya, kita targetnya, kita standarnya kita adalah Yesus. Bukan ada kemaluannya, bukan ada kumisnya, bukan. Tetapi kesempurnaan tubuh jiwa roh itu ya sempurna dengan gambar anaknya, yang suci, yang mulia, yang Maksud baik. gambar anak ini gimana Pak Paul? Karena kan manusia di sini. Iya, karena ada term-term yang sangat selalu dimensi pemikirannya. No, saya coba untuk ikuti penjelasan Pak Paul, tapi saya menanggapi penjelasan Pak Paul. Saya memang kesulitan memahami anak Allah untuk Yesus dengan anak Allah untuk Pak Paul, karena tadi ada dua pernyataan yang seolah-olah bertabrak, satu berbeda, yang kedua sama. Lalu ketika bicara tentang segambar serupa dengan Allah, ini maksudnya manusia mirip segambar dengan Allah dalam perspektif seperti apa? Oke, kita tidak pakai di 3 dimensi lah. Apanya yang segambar atau bagaimana? Kamu nanya itu saja, kamu masih 3 dimensi tuh dengan pertanyaan. Oke, itu. lalu Kamu bagaimana masih- pertanyaannya yang bagus kalau untuk ingin memahami makna segambar ini? Coba Pak Paul gunakan bahasa Pak Paul. Jadi, ketika saya berkata Yesus anak Allah, bukan Yesus lahir ceprot, ada bedanya. Ya, kita sepakati itu. Jadi Walaupun apapun Yesus berasal lahir. dari Allah. Apakah Ya. ciptaan? Misalnya nih, saya nggak bawa contohnya nih. Ya, walaupun Bisa- memang Yesus bisa dilahirkan, nih, ya. kita bicara tentang anak Allah, oke. Ini air, misalnya dalamnya ada airnya, nggak ada tapi kosong ya. Terus saya tuang nih ke sebuah tempat nih, bentar ya. Terus saya tuang, terus ke dalam tempat dan sebuah wadah dari air yang maha besar ini saya tuang ke sebuah tempat. Maka ini kan disebut anak dari ini. Oh, berarti dia bukan sumber dong, Pak Paul, tapi dari sumber berarti. Ini masuk ke konsekuensi subordinat dong Yesus nanti. bilang apa? Yesus bilang apa? Sapu jagat Segala di-mute sesuatu dulu. berasal dari Bapakku. Ya, betul. Nah, itu berarti Yesus Iya. juga berasal dari Bapa. Pak Paul juga berasal dari Bapa. Semua berasal dari Bapa. Yesus yang mana? Yesus yang kita bicarakan konteks di dalam apa yang disampaikan oleh Matius, Markus, Lukas ketika ada di dunia sebagai manusia, sebagai seorang anak Maria, sebagai seorang 33,5 tahun. Yes, Kamu 33,5 masuk tahun. itu. Yang 33 tahun itu. Kita Ya, sedang itu yang kita bicarakan. itu. Betul. Dan itu sepakat dengan saya berarti pemahamannya. Yesus harus menjadi manusia. Oke. Sejak kapan Yesus kemudian sangat dipuja-puja menjadi Allah? Sejak abad keempat, zamannya Gereja Timur, ya Ortodoks. Ya, yang sekarang jadi Ortodoks dulu bukan. Sejak zamannya Gereja Timur, ya itu kemanusiaan Yesus tidak lagi diutamakan, tetapi mereka lebih mengejar kealahan Yesus. Oke. Padahal untuk selamat syaratnya apa nih, Pendeta Dance? Ingat nggak syaratnya selamat waktu membaptis orang Barang dulu? siapa yang menerima dia sebagai manusia, maka barang siapa yang tidak menerima dia sebagai manusia, telah datang sebagai manusia, maka dia antikristus. Dan nanti Kristus itu bukan syarat selamat apa? Roma 10 ayat 9. Barang siapa mengaku dengan mulutnya Yesus adalah Tuhan, majikan saya, Rob saya, Kurios ya. Kurios, dan percaya bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati. Artinya ada proses penyaliban juga kan di dalamnya kan, ada penebusan. Oke. Jadi, intinya apa? Barang siapa percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, maka kamu akan diselamatkan. Itu. Zaman itu kalau kamu mengaku Yesus adalah Kurios, ya bukan kaisar, tapi Yesus adalah Kurios, kamu bisa dipenjara, bisa dibunuh itu. Bisa disalibkan, bisa di macam-macam, dan diadu sama singa segala macam. Itu bahaya sekali itu zamannya Caligula itu ya, waktu Paulus ngomong itu kan zamannya Caligula itu. Wah, itu serem Kaisar sekali ya? itu. Ya. Jadi ya, lalu kemudian orang Trinitas Oneness ya memaksakan kalau kamu nggak percaya Yesus adalah Allah, kamu nggak selamat. Sama saksi Yehova pun bisa selamat. Tetapi masalahnya, apakah mereka melakukan perintah Yesus untuk saling mengasihi? Kalau kamu tidak mengasihi, kamu bukan pengikutku. Oh, sorry. Artinya mau Tritunggal, Oneness, Saksi Yehova, siapapun kalian mengaku sebagai Kristen, keselamatan kalian itu kalau kalian melakukan apa yang diajarkan Yesus itu mengasihi, Apa betul tidak? yang diajarkan Yesus apa? Ya, mengasihi, kasihilah sesamamu, Mengasihi. kasihilah Allah Bapamu. Dan kalau itu tidak dilakukan, maka you percuma mau jadi Tritunggal kau. Nggak urusan. Betul, itu konsep yang benar. Makanya saya bilang saya beyond tari-tarian itu. Kenapa saya mengalami percobaan dengan Tuhan Yesus sendiri, bukan dengan muka. Sejak itu nggak ada tuh Trinitas dalam pikiran saya. Oneness, Unitarian nggak ada. Pak Paul bertemu muka dengan Wah, Yesus. gila, saksi. Pak Paul lihat begitu? Ya, seperti Paulus ketemu di Damsyik, seperti Yohanes di Patmos. Dan Ya. gambar-gambar yang ada sekarang ini tuh betulan tidak representasi dari itu Yesus. itu bukan. Nanti ada gambar baru nanti dari Pak Paul. Bukan. Nggak ada, kamu Nah, nggak bisa kalau- menggambarkan bagaimana mau menggambarkannya. Itu putih mata, wajahnya begitu berkilauan, begitu luar biasanya. Ini Tapi ada saya yang tertarik ini.
No. Ini pertemuannya di mana Pak Paul? Pengalaman spiritual Pak Paul ini itu spiritual kan, kamu nggak bisa foto pakai kameramu, nggak bisa. No, kita tidak bahas dimensi. Saya kan ikuti aturan main Pak Paul. Bicara tentang teos, kita tidak pakai 3 dimensi. Pertemuan Pak Paul ini kita langsung lari ke topik aja karena lebih menarik menurut saya gitu. Ketika Pak Paul bertemu dengan Yesus ini keadaannya dalam situasi seperti apa gitu? Saya lagi duduk di kamar saya, di bilik saya lagi duduk. Waktu seminggu lagi saya mau jadi mualaf tuh, itu beneran ya. Saya udah janjian, saya mau jadi mualaf. Terus kejadian saya sama Ani sama lah, kita gegeran sama pendeta lah, sama Ani Christian, sama Agustan, saya gegeran sama pendeta. Masalahnya saya dikeroyok sama pendeta-pendeta ini, saya ngamuk gitu ya. Lalu dalam kemarahan saya bilang aku mau jadi mualaf. Aku lihat orang-orang Islam kok baik-baik, saya berpikir dulu begitu. Karena kan kita di Indonesia kan, tetangga saya juga ada yang Islam baik. Ya makanya kalian salah kalau bilang saya menyerang Islam, itu salah. Saya menyerang ideologi politik Islam. Ya, jadi kalian banyak salah tangkap dengan saya. Bahkan saya menyerang gereja juga kan. Kalian tahu sendiri saya hajar itu orang Trinitas Oneness Unitarian pun saya hajar. Ya kan Gilbert Pantova pun saya hajar semua. Kenapa? Ideologi agama itu sangat mengerikan sekali, bisnis agama itu sangat mengerikan sekali. Dan saya pernah menjadi korban di dalamnya. Ya, nah kemudian dalam Ya, nggak ada bisnis ini ideologi Islam yang ngeri sekali, nggak ada. Nanti Pak Sapu, nanti kita gini, kan menurut yang diceritakan Pak Fauzan itu tentang dia. Saya lagi duduk. Dia masih diserang sama pemimpin gereja. Masih baru pokoknya siang hari bolong lah itu ya, siang hari bolong. Saya lagi sendirian tuh di kamar tuh, ya kan. Terus saya ketemu, tiba-tiba saya ngomong kepikiran aja. Saya bilang ya dengan amat sangat kasar ya, saya marah. Yesus, kalau kamu sungguh Tuhan, kamu temuin saya sekarang. Kalau kamu sungguh Tuhan dan Allah, ya temui saya sekarang. Lalu saya nggak kepikir, tiba-tiba prank saja, tiba-tiba saya nyuruh aja tersungkur. Saya cuma merasakan sesuatu yang kudus, ya. Saya sempat lihat itu kan, saya tersungkur. Dia sesuatu yang amat sangat kudus, mulia. Apa yang disampaikan saya sama? merasa dosa sekali, sehingga saya merasa berdosa sekali. Tetapi yang kudus dan mulia ini tidak menghakimi saya. Dari situ tadi saya merasa ini pendeta ini kurang ajar, pendeta ini kurang ajar, pendeta itu. Dari hari itu saya berpikir, waktu itu ya pikiran itu bisa semua. Ternyata saya juga tidak lebih baik dari mereka. Karena saya di saat itu saya merasakan cinta, tidak ada sepatah kata pun saat itu pertemuan sampai berhari-hari ya. Hari pertama, hari kedua, selama saya nggak tahu berapa jam, saya nggak lihat Dari jam. mana Pak Paul bisa identifikasi kalau itu adalah Yesus? Karena kan dalam kitab Korintus bahkan iblis pun bisa menyamar menjadi terang gitu. Bahkan Yesus juga pernah berkata, kalau ada yang berkata kepadamu bertemu Mesias di padang gurun, bertemu Mesias di bilik, dan Pak Paul ketika itu sedang di bilik dan bertemu dengan Mesias, bagaimana caranya orang-orang Kristen bisa percaya dengan pernyataan Pak Paul sementara ada peringatan-peringatan dari Yesus? Gitu, silakan. Nanti dulu. Jadi ya, kemudian dari mana saya tahunya itu Yesus? Kan tadi bilang ada sesuatu yang amat sangat kudus sehingga saya merasa saya lebih baik dari orang-orang. Tiba-tiba saya tahu saya tidak lebih baik dari mereka. Yang tadinya saya marah, tiba-tiba marah itu hilang. Yang tadinya saya dendam, tiba-tiba hilang. Yang ada cuma cinta. Saya yang tidak kudus ini kemudian tiba-tiba ada suatu penerimaan. Baru kemudian di hari berikutnya saya melihat satu video film masa lalu saya bisa tahu masa bayi saya lihat itu 4 kali diputar ya, 4 kali diputar dalam hidup saya baru ingat kalau itu saya. Habis itu kemudian suara yang berkata, kamu melayani aku lagi. Saya kan dulu pendeta, saya tinggalkan Tuhan 4 tahun ya, saya jadi penjahat ya. Itu benar ya, 2010, 11, 12, 13 itu jadi penjahat beneran. Jadi penjahat beneran, penjahat ya. Saya kemana-mana bawa pistol dulu. Nah, saking saya marahnya sama orang-orang, saya banyak marah sama orang. Kamu kalau ketemu saya, mau kamu ustadz, kamu jenderal, kalau kamu ketemu saya, kamu pepet saya di jalan, saya tabrak pasti. Itu udah memang saya cari mati. Saya memang mencari maut waktu itu ya, benar-benar sebabnya karena pahit, marah, sungguh kecewa segala macam. Jadi saya tahu yang dirasakan Agustan sama Hani Christian itu saya ngerti ya. Yudi Mulyana termasuk ya, cuma Yudi Mulyana tidak separah si Hani Christian sama Agustan memang kecewaannya. Dari situ saya merasakan ya, cinta yang luar biasa. Ya. Kemudian saya bilang, dan saya memanggilnya Yesus. Saya tahu kenapa domba-dombaku mengenal suaraku, katanya Yesus. Domba-dombaku mengenal. Saya bilang, Tuhan Yesus, Tuhan benar-benar datang. Sekarang kalau saya kembali melayani Tuhan, siapa yang percaya saya? Saya sudah jadi jahat sekali. Kalau bekas pendeta semua, ya bekas penjahat jadi pendeta, orang terkagum-kagum. Saya bekas pendeta jadi penjahat. Siapa yang mau dengar saya? Tiba-tiba ketika saya 2015, saya mulai memberitakan Injil satu-satu orang ya. Kan kamu melayani aku lagi. Saya bilang, siapa yang mau dengar Tuhan? Dan benar-benar ya, ketika saya ngomong, setiap saya ngomong, itu ada satu orang bisa merasakan yang saya ingat yang ngomong. Dan mulai itu tuh, saya banyak memenangkan jiwa. Ya, banyak teman-teman Muslim, Buddha, ya, orang Kristen yang sudah lama ke gereja, itu kita mulai itu menuai. Saya sampai heran ya. Dulu saya sudah mau itu saya lagi proses cerai dengan istri itu. Terus tiba-tiba saya bisa kita bisa dipulihkan ya, tapi butuh setahun waktu dia, kita 1 tahun. Kami berdoa puasa, kita puasa setiap hari 1 tahun itu ya, 1 tahun full. Waktu itu mau cerai itu kita puasa dulu yuk. Puasa ini maksudnya ada makannya nggak?
24 jam makan sekali. Oh. Ya saya bilang sama istri saya, sebelum kita cerai puasa dulu yuk. Mungkin kita salah keputusan atau gimana, pokoknya supaya jangan nyesel. Ya, nah istri saya sudah marah, sudah mau tinggalkan saya itu. Saya bilang puasa dulu yuk kita yuk. Sambil puasa sambil berantem tuh kita tuh. Ya masih berantem juga. Kita kalau berantem serem ya. Tapi nggak jadi cerai kan? Dan selama puasa itu tiba-tiba kita bisa saling mengampuni. Dan tidak jadi cerai ya? Tidak jadi cerai berarti. Sampai sekarang kita dipulihkan. Bahkan lebih indah daripada yang dulu. Ya, berarti dari situlah Pak Paul percaya kalau itu adalah Yesus, pengalaman spiritual itu. Walaupun ada 2 ayat yang memang peringatan dari Yesus. Karena gini Pak Paul ayatnya kamu salah. Ayatnya kamu salah. Ya, saya tidak sempurna lihat mengutipnya. dia ada dipilih, lihat ada di gunung, janganlah pergi ke sana. Ya, jangan kau pergi ke sana. Ya. Pengalaman dengan Tuhan itu bisa di dalam bilik kamarmu. Gitu, okay. Yesus bilang apa? Kalau kamu berdoa, masuklah ke dalam bilikmu. Oke. Yang saya Bapamu yang di pertanyakan, surga yang mendengarmu. betul. Jadi kamu harus ayatnya itu harus pada di Efesia. Teksnya jangan salah. Ya, oke. Saya lebih fokus di ini, pengalaman spiritual ini. Nah, lanjut kemudian, saya ada pertanyaan yang cukup, maksudnya mungkin pertanyaan logika sih ya. Kenapa yang ditemui Yesus ini melulu adalah orang-orang yang jahat, Pak Paul? Kenapa orang-orang yang tidak pernah jahat tidak pernah mengaku ketemu Yesus? Contoh ya, dulu Yusuf, siapa nama Manubulu, ketika dia menampilkan murtadin itu selalu diiringi dengan kisah pertemuan dengan Yesus. Ada yang mantan narkoboy digendong Yesus ke kamar mandi. Si Fatimah Satkia waktu itu, mungkin Pak Paul masih ingat, dia di Fatimah Satkia. Nggak tahu, saya nggak tahu, saya kan nggak pernah ngikutin channelnya orang-orang. Oke. Atau Sofiatul gitu kan, atau beberapa apologet dari kalangan murtadin itu mengakunya bertemu dengan Yesus. Apa mereka boleh dikatakan sebagai nabi, Pak Paul? Seperti Pak Paul yang juga adalah nabi, berarti mereka bisa tidak dikatakan nabi menurut bilangan 12 ayat 6. Bilangan 12 ayat 6 ya. Barang siapa ada nabi di antara kalian, aku Tuhan menampakkan diri dan menyatakan kata dengan dalam mimpi gitu. Nasnya tidak sempurna, mungkin Pak Paul bisa menyempurnakan. Bagaimana menurut pendapat Pak Paul itu? Karena kalau Pak Paul itu sendiri ditemui oleh Yesus, kemudian boleh diklasifikasikan ke dalam nabi, bagaimana dengan para murtadin tersebut yang juga ditemui oleh Tuhannya Pak Paul sendiri gitu? Ya, jadi satu, mengapa Tuhan banyak berjumpa dengan, saya ulang ya, yang satu jangan masuk ke sana dulu. Satu, orang-orang yang berjumpa dengan Yesus. Satu, Yesus yang mana? Jangan-jangan Yesus yang di Gramedia lagi. Nah, Yesus yang diceritakan Matius, Markus, Lukas yang hidup 33 tahun. Kamu tanya Yesus yang mana yang kamu ketemu nih? Gitu. Apa yang foto-fotonya di Gramedia nih? Nah, Yesus di dalam Alkitab, ya, ketika dia naik ke surga, ketika dia menjumpai orang-orangnya, tidak pernah dalam rupa seperti yang di Gramedia itu. Selalu dalam terang benderang, putih mentah, dan dia selalu di dalam cintanya, sehingga orang itu tidak dituduh, tidak dimarah-marahi, ya, tetapi dia merasakan cinta yang luar biasa, sampai cinta itu membekasi hidupnya dia, dan dia bisa kembali penuh dengan cinta. Itu selalu kamu lihat. Lalu kamu lihat nih, yang kedua, buah dari pertemuan itu harus selalu ada. Ada orang ketemu Yesus, aku ngaku ketemu Yesus, tapi dia tidak ada buahnya. Hati-hati. Ujilah segala sesuatu. 1 Tesalonika 5 ayat 21. Uji. Dari mana kita tahu, kata Tuhan Yesus? Dari mana kita tahu apa yang diajarkan oleh orang-orang ini? Dari buahnya. Dari Yohanes, kamu tanya buahmu apa? Kamu lihat. Makanya banyak orang kecewa pada kekecewaan ini. Karena pendeta-pendeta udah khotbah, udah katanya ini, katanya itu, tapi dia tidak berbuah. Ya. Nah, yang ketiga, mengapa Yesus banyak menemui orang-orang jahat? Ya, karena orang-orang jahat itu berarti makanya Yesus datang menemui orang jahat. Orang sakit yang butuh dokter. Ya kan, kata Tuhan Yesus kan, hanya orang sakit yang butuh tabib, orang sehat nggak butuh. Orang yang merasa sehat nggak butuh. Banyak orang hidupnya baik, anaknya baik, dia tidak berzina, ya kan? Dia rajin ke rumah ibadah setiap hari, dia merasa dia sudah baik. Apakah ada orang yang benar-benar baik? Nggak ada lah. Cuma dia merasa dia sudah baik, sehingga dia tidak bahkan perlu. Yesus sendiri pernah berkata, Pak Paul, mengapa engkau katakan aku baik? Bukankah yang baik hanya satu saja, yaitu dia yang di surga? Nah, jadi maksud saya itu gini. Jadi jangan lupa kita fokus ya. Nanti saya back to pertanyaan saya tadi. Lalu bagaimana dengan orang-orang yang hidupnya baik, tidak pernah membunuh, tidak pernah punya niat jahat? Kenapa mereka tidak dikristenkan, Pak Paul? Seperti Gus Dur, misalnya Mahatma Gandhi, misalnya. Kenapa mereka dibiarkan mati dalam agama mereka yang tidak Kristen? Sementara Yesus mampu mengkristenkan Paulus, mendatangi Pak Paul, mendatangi para murtadin untuk mengkristenkan mereka. Gitu. Karena Kristen itu bukan agama, ya, tapi jalan hidup, cara hidup kita. Kamu bisa tetap beragama Islam, Hindu, Buddha, dan kamu adalah seorang Kristen, pengikut Kristus. Ya, konteksnya Kristen itu adalah sebuah jalan hidup. Berarti kalaupun dia Muslim, tapi dia mengikuti Yesus, berarti dia bisa masuk surga gitu? Selamat, kalau dia percaya di dalam nama Yesus, dia selamat.
Pak Dance mana nih? Orang-orang pada turun semua. Pak Dance, tes. Pak Dance, halo. Halo Pak Dance, menjauh dari perangkat kah? Pak Dance punya moderator tidak? Ya, lanjut saja supaya tidak ada sistem keroyokan. Oh, Tidak oke. apa-apa, memang sengaja gini. Oh, oke, gitu. Iya, Pak memang Dance saya ini. sengaja. Ya gitu Pak Paul, saya itu lebih tertarik mendengarkan penjelasan dari segi teologi dan kristologi Pak Paul. Cuman karena sudah ada penjelasan dari awal, saya hanya menanggapi saja. Karena itu yang sering saya pertanyakan kepada orang-orang Kristen kebanyakan. Pak Paul tahu sendiri, saya seorang pendiskusi ya, karena saya memang Ya, nanti hari-hari kamu gitu. kalau mau tanya masalah apa konsep Tuhan tidak bisa dikonsep, tetapi apa yang saya mengerti. Nah, kamu nanya Nah apa ini itu? saya sepakat nih. Saya sepakat dengan Pak Paul nih. Tuhan itu tidak terkonsep. Iya, itu poin saya ya. Tapi bagaimana ini nih? Bagaimana penjelasan Pak Paul terkait Bapa bukan anak, anak bukan Roh Kudus bukan Bapa, tetapi mereka satu. Itu kan konsep. Nanti malam ya, kalau kapan hari Selasa ya, hari Selasa boleh. Ini banyak sekali yang menarik. Berarti saya bisa berepisode-episode berkunjung ke rumahnya Pak Paul dengan boleh. pertanyaan segudang nih. Oke. Ya, boleh nanti. Tapi saya minta tolong ya. Saya lelah. 45 menit bicara kan, Ya. supaya jangan 3 jam, itu 3 jam, saya siapkan 3 jam, 45 menit di awal misalnya kan, supaya jangan kemalaman kamunya kan. Ya, karena gini Pak Paul, saya sedang berusaha menghindari debat kusir. Satu, saya hanya ingin eksplor pengetahuan. Ya, jadi silakan Pak Paul jelaskan. Saya akan catat poin itu dan tentu nanti ketika ada penjelasan yang tidak sesuai dengan Pak Paul itu kan saya jadikan perbandingan gitu loh dengan orang-orang yang berbeda. Itu bagi saya adalah kamu ilmu. tanyakan ke saya lagi, menurut ini ada yang bilang Siap, begini. siap. Nanti saya jelaskan. Oke, karena Setuju, saya setuju. punya planning Pak Paul. Saya punya rencana ingin membuat sebuah buku hasil diskusi 5 tahun saya dengan teman-teman Kristen, pemaparan mereka tentang skema teologi dan kristologi mereka. Saya sudah ada beberapa yang saya wawancara kemarin dari Saksi Yehova. Nah, terus saya ingin wawancara Pak Budi Azali. Beliau seorang Calvinis ya, dan pendekatan penjelasan beliau terkait Tritunggal pun cukup berbeda dengan kekristenan yang lain. Nah, saya ingin mungkin kalau Elia, saya tidak tahu nih. Kalau menurut Pak Paul sendiri, dia punya kapasitas tidak, kredibilitas tidak dalam menjelaskan Tritunggalan. Bisa tidak? Kan Bisa. nggak sekolah, kan nggak ngerti. Oke, siap. Kalau siap. Budi Asali, Muri Wali, walaupun saya sangat tidak setuju, tetapi mereka kan sekolah. Kamu bisa Oke, pakai siap. pendapatnya. Ya. Esra Sohu, Dewi Gadas, itu kan sekolah. Siap, Tapi kalau siap, nggak siap. sekolah, kamu nggak bisa pakai. Itu cuma debat kusir hasil tadi. Kamu bilang apa? Perkaos. Iya, perkawas bahasa ya. Betul, sepakat. Saya juga Kamu harus capek ya. sekolah. Kamu kan harus sekolah. Kamu kan mahasiswa katanya. Iya, kan, ya? mahasiswi. Ya, saya memang sengaja mengambil jurusan pendidikan agama Islam untuk memperdalam agama saya sendiri gitu. Kamu kalau kamu Saya juga belajar bahasa Ibrani by the way. jangannya nggak sekolah, jangannya Saya- nggak sekolah, kamu nggak sekolah. Kalau Siap, dia nggak siap. sekolah, kamu nggak bisa bertanggung jawab. Kamu hanya bisa ambil pendapat pribadi orang awam. Yes. Dia buat patokan akademisi. Gak ada dasarnya mereka. Nah, kalau pendapat Pak Paul terkait tentang ini nih, Pak Joshua Teu itu bagaimana? Saya sangat tidak setuju. Kan Oke. dari awal saya bilang, saya itu bukan One Yesus only dan sebagainya macam. Mikana gimana? Kalau Mikana gimana? Penjelasan Dengan Mikana. Mikana itu dia punya teologi dari mirip-mirip kayak Pentakosta karismatik. Satu-satunya Allah, jadi dia punya doktrin bahwa satu-satunya Allah ya Yesus sendiri, dan Yesus itulah Bapa. Yesus adalah Bapa. Iya, Yesus Kalau adalah Bapa. saya tidak pernah setuju Yesus adalah sang Bapa sendiri. Oke, menarik. Mengapa? Ya karena kalau Yesus adalah sang Bapa sendiri, maka kita kan Bapa disalib, Bapa mati. Kan jadi begitu Ya, kan? itu konsekuensinya yang tadi kita bahas. Iya. Kalau sambil sihaan, Pak Paul? Ya, itu kan sama kan? Konsep kan sama. sama seperti itu. Oke. Cuman saya tetap bisa menerima mereka. Oh Kalau iya, misalnya berarti Mikana, pemahaman sejauh ini berbeda Mikana sebenarnya. bagus. Sejauh ini Oke. Mikana bagus. Jadi Iya, saya iya. tetap mensupport Mikana. Kenapa saya nggak mensupport yang lain? Ya karena nggak bagus, nggak berbuah, cuma berantem doang. Oke, Ya, saya siap. support. Kalau kamu berbuah, kamu ada jiwa-jiwa dimenangkan, dipulihkan, didoakan, dilayani, ya kan, orang-orang yang lagi sakit didatengin, ya kan, diperhatikan. Itu kan ajaran Tuhan terus mengasihi. Yang sisanya itu tadi bilang apa? Oke. Yang sisanya itu cuma berdebat kusir doang. Oke, saya paham. Yang penting kamu mengasihi apa enggak. Kalau kamu tidak punya cinta di dalam hidupmu, kamu mau ngaku Yesus Tuhan pun nggak selamat. Oke, saya sudah ambil poin-poin. Mengasihi musuh-musuhmu, berartilah orang yang menganiaya kamu. Ya, jadi gini Pak Paul, yang menjadi polemik sekarang adalah ketika teman-teman Kristen punya amanat untuk menyampaikan Injil ke seluruh makhluk, kemudian memenangkan jiwa-jiwa. Kalau dari sisi, mungkin Pak Paul tidak tahu ya, orang Apa Islam ini definisinya memenangkan jiwa dulu sebentar? memenangkan Saya- jiwa, oke, baik. Mungkin yang saya pahami memenangkan jiwa ini adalah ketika mengabarkan Injil, kemudian orang yang dikabarkan Injil itu akhirnya percaya dengan Injil kerajaan surga itu dan kemudian menerima Yesus sebagai juru selamatnya yang mati menebus dosa-dosa Adam, atau nanti kita bahas dosa waris yang sudah jauh lagi melenceng. Nah, itu mungkin memenangkan jiwa atau bagaimana?
sebentar, namanya TV memenangkan jiwa itu nggak sepanjang itu. Ya itu kan salah satu, itu kan prosesinya. Tapi yang namanya memenangkan jiwa, banyak orang berpikir menjadikan dia agama Kristen, menjadikan dia pergi ke gereja. Nah itu saya tidak setuju. Yang namanya memenangkan jiwa, ada orang kepahitan, ada orang lagi dipenuhi dengan kebencian hidupnya. Lalu saya menangkan jiwanya, saya bawa kepada sang cinta. Cinta yang saya kenal adalah cinta yang diajarkan Yesus, bukan cinta yang diajarkan oleh Buddha, bukan cinta yang diajarkan oleh Muhammad, bukan cinta yang diajarkan oleh apalagi Hitler dan sebagainya macam. Ada semua orang punya definisi cinta. Di Eropa yang namanya cinta, ya kalau ada orang homoseksuality kan, oh ini cinta nih, bukan, itu nafsu. Itu saya ajarkan, Kristen kalau penginjilan di jalan-jalan, akan selalu percayalah kepada sang cinta. Lalu ada yang nanya, di bawah ada Pastor Ben itu bukan cinta, itu nafsu, lust. Pak Paul, di bawah ada Pastor Ben. Kalau saya sudah clear sih, saya sudah bahkan mencatat beberapa poin yang ingin saya elaborasi nanti ketika saya masuk ke komalnya Pak Paul, karena memang saya ingin mengelaborasi lebih dalam lagi apa yang dijelaskan. Karena jujur bagi saya masih banyak pertanyaan dari pernyataan Pak Paul. Itu ada Pastor Ben di bawah Pak Dance, dan beliau membuat statement yang cukup frontal di bawah ya, dengan mengatakan bahwa Pak Paul sesat karena tidak menerima Yesus adalah Bapa itu sendiri. Apa Pak Paul menerima beliau untuk berdiskusi ke atas atau bagaimana? Yesus berkata, saya hanya punya waktu cuman sampai 8 menit lagi, karena saya harus persiapan mengajar sebentar lagi. Siap. Ya, saya mengajar. Jadi ya Tuhan Yesus berkata, kamu sesat karena kamu tidak mengerti kitab suci dan kuasa Allah, di surga tidak ada kawin mengawinkan. Jadi bukan kata-kata saya Trinitas Oneness karena Yesus ada, bukan, nggak ada. Yesus berkata, dari buahnya lah kamu tahu pengajarannya. Orang-orang yang menganggap saya sesat, saya selalu tanya, buahmu apa? Ya kan? Pernyataan Yesus tentang ini, Pak Paul? Kamu berkata kamu punya iman dengan perkataanmu, tapi saya menunjukkan iman saya dengan perbuatan saya. Pernyataan Yesus dalam perikop ayat tentang Nabi palsu dan penyesat, Pak Paul, bagaimana pendapat Pak Paul? Tidak mungkin. Panjang. Ya, Oke, nanti saya elaborasi. Oke, elaborasi. Saya kemarin sudah saya tunggu, ya ditunggu orang-orang. Saya tunggu benar-benar tuh ya. Siapakah Nabi palsu, Muhammad atau Paulus? Itu sudah saya tungguin itu, Inandar itu. Dengan saya juga bisa, Pak Paul. Dengan saya nanti bisa, dengan catatan saya tidak mau ada orang lain yang terlibat, karena saya sudah malas debat kusir ya. Ya, satu itu. Nanti kamu boleh. Terakhir kita janjian dulu, tanya ya, kita debat saja. Jadi dua arah. Kasih temanya apa? Yaitu siapa Nabi palsu menurut Yesus, itu yang kita bahas. Nggak asik kalau dengan kamu lagi. Oke, kalau gitu saya ingin membahas transmisi kitab suci. Transmisi kitab suci. Ya. Itu tema saya lebih senang membahas sesuatu yang konteksnya nanti menggunakan metode-metode ilmiah dalam khazanah keilmuan ya. Karena saya Kamis soal itu. Tapi nggak tahu sih Nanda atau hari Selasa dengan kamu dulu, nanti yang sama Nanda nanti. Ya, nanti biar saya kabarin sama Bang Jonathan Nandar. Nah ini Pak Paul ya, saya mungkin terakhir kita bertemu dulu di Zoom berakhir dengan pendidikan saya karena memang saya menyebut nama Pak Paul dengan nama yang salah. Oke, saya akui itu. Tapi saya berharap nanti tidak ada lagi drama-drama ini di antara kita ya. Saya betul-betul ingin sekali, karena saya berkomunikasi dengan teman-teman Kristen yang punya ilmu ini susah sekali gitu, menemukannya itu susah. Kesulitannya orang-orang belum apa-apa udah framing dulu, belum apa-apa dia udah curiga dulu, udah mikirnya udah kemana-mana dulu. Ya kan, semua orang begitu sih. Ya oke lah, gak apa-apa, kita perbaiki saja lah sisa-sisa masalah yang. Nah, saya selalu welcome dengan semua orang yang datang, pokoknya yang baik, supaya karena pemerintah kita tidak semuanya senang. Enggak, waktu itu yang terjadi memang Pak Paul kondisinya sedang dalam masa-masa yang sangat ini ya. Kalau saya masuk itu, saya lagi diserang seluruh Indonesia kan. Ya, saya tahu. Saya sedang masuk ke komal di mana Pak Paul sedang emosi, dan statement-statement Pak Paul itu pada waktu itu statement yang sangat-sangat luar biasa ya, dan saya masuk di waktu itu. Dan saya sengaja. Oke, good. Artinya saya punya kesempatan nanti ya debat dua arah dengan Pak Paul dengan tema yang sudah kita tentukan. Di sini kita mungkin bukan lebih, ya kita di sini menyampaikan bagaimana proses perjalanan panjang kitab suci kita, dan kemudian kita ingin juga mengkritisi beberapa hal. Boleh ya Pak Paul silakan mengkritisi bagaimana proses perjalanan Al-Quran, atau saya nanti sebelumnya kita buat disclaim dulu, karena saya ingin mendapatkan penjelasan proposisi di awal itu yang akan saya jadikan pijakan untuk bertanya selanjutnya begitu. Tadi kan di awal 10 menit untuk atau 15 menit untuk presentasi. Puji Tuhan, sahabat yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bersama-sama telah menyaksikan keberlangsungan diskusi atau debat yang sangat menarik antara Pak Paul Sang bersama dengan Uni Riva dan kawan-kawannya. Dan kita bisa melihat dan menyaksikan bagaimana secara luar biasa Pak Paul Sang yang sangat dipakai Tuhan sehingga dia bisa memberitakan kabar kebenaran, kabar sukacita, kabar gembira atau Injil kepada Uni Riva dan bersama dengan
teman-teman dari Uniriva sendiri, yang dimana kita ketahui bersama bahwa Uniriva ini bersama dengan kawan-kawannya selalu mempersoalkan tentang ketuhanan Yesus Kristus. Bahkan juga mereka tidak percaya bahwa Yesus itu sebagai Tuhan dan Juru Selamat seperti itu. Dan mereka menganggap bahwa kematian Tuhan Yesus itu seperti kecacatan bagi mereka seperti itu, dan mereka berpikir bahwa itu tidak masuk akal. Masa Tuhan kok disalib, Tuhan kok dimaki dan diludahi seperti itu, padahal kalau kita melihat hanya satu Tuhan yang mau menjadi manusia, sedangkan kita melihat bahwa begitu banyak manusia di dunia ini yang mau menjadi Tuhan. Dan ya, inilah yang luar biasanya dari Pak Paul Sang. Dia dengan gaya bahasa yang bisa dimengerti menjelaskan, sehingga di dalam diskusi ini kita melihat bahwa Uniriva sendiri akhirnya mengerti dan memahami serta setuju dan sepaham dengan penjelasan dari Pak Paul Sang tentang siapa Yesus Kristus itu. Dan inilah suatu hal yang ya, saya pikir ini Pak Paul Sang ini sangat dipakai Tuhan secara luar biasa. Dan kita berdoa supaya segala sesuatu yang diberitakan oleh Pak Paul Sang ini kepada Uniriva dan juga kepada kawan-kawannya tentang kebenaran itu sendiri, mereka bisa mengerti, mereka pahami, bahkan hal itu membuat mereka juga merasa diberkati, sehingga mereka sendiri juga bisa melihat bahwa kebenaran dan keselamatan yang sejati hanya ditemukan di dalam Yesus Kristus. Dan kita melihat juga bagaimana Pak Paul Sang ini dengan secara luar biasa dipakai Tuhan, sehingga dia juga bisa bersaksi, menceritakan bagaimana pengalaman hidupnya ketika dia mengalami perjumpaan pribadi bersama-sama dengan Yesus. Walaupun kalau kita menyaksikan serta melihat hal itu disanggah oleh Uniriva dengan mengatakan apakah ketika Pak Paul Sang bertemu dengan Tuhan Yesus, Paul Sang melihat langsung wajah bentuknya seperti apa, apakah sama dengan foto-foto atau gambar yang ada kita ketahui saat ini tentang wajah Tuhan Yesus. Akan tetapi kita bisa melihat bagaimana dengan hikmat dan juga melalui pengalaman pribadi Pak Paul Sang ketika dia berjumpa dengan Tuhan Yesus, dia mengatakan bahwa apa yang dia alami Pak Paul Sang itu sama persis dialami oleh Rasul Paulus ketika dia berjumpa dengan Tuhan Yesus seperti itu. Dan hal itulah yang dijelaskan dan disaksikan oleh Pak Paul Sang kepada Uniriva dan kawan-kawannya, bagaimana dia dulu pernah mengalami perjumpaan pribadi, karena dia berpikir bahwa mungkin karena dia melihat agama sebelah itu sangat baik dan lain hal, dia mau mualaf. Tetapi ketika dia berdoa, dia menantang Tuhan, akhirnya Tuhan menyatakan dirinya kepada Pak Paul Sang, dan Pak Paul Sang melihat sendiri bagaimana kuasa, mujizat, dan karya Tuhan yang begitu luar biasa yang dianugerahkan dan diberikan kepada kita manusia yang berdosa. Dan hal ini seharusnya tidak bisa lagi dibantah oleh Uniriva. Nggak harus banyak bertanya, karena ini pengalaman pribadi seseorang. Karena kita tidak bisa menuduh, menyanggah, membantah pengalaman seseorang, seperti apalagi pengalaman ketika orang itu berjumpa dengan Tuhan Yesus secara pribadi. Kita tidak perlu tanya apakah melihat wajahnya, rupanya, atau lain hal, karena ini adalah pengalaman. Bahkan ini merupakan suatu hal anugerah yang luar biasa, di mana Tuhan mau menyatakan dirinya kepada kita ketika kita sungguh-sungguh mau mencari Dia, ketika kita sungguh-sungguh mau mengenal Dia lebih dalam lagi. Dan menurut saya hal ini yang juga harus dilakukan oleh Uniriva dan kawan-kawan, bukan hanya mencomot-comot ayat Alkitab, kemudian mereka mentafsirkan dengan gaya bahasa mereka sendiri, dan mereka jadikan hal itu untuk menyerang iman kekristenan. Ada baiknya mereka, kalau mereka mau memahami, mengerti tentang siapa Yesus Kristus, mereka harus lebih sungguh-sungguh lagi membaca serta merenungkan dan berdoa supaya mereka juga mengalami perjumpaan pribadi dengan Yesus Kristus seperti itu. Dan kita terus berdoa untuk Pak Paul Sang supaya dimanapun dia berada saat ini, dia boleh dipakai Tuhan secara luar biasa untuk menyatakan suatu kebenaran yang selama ini kalau kita ketahui banyak orang salah pahami dan juga salah gunakan seperti itu, supaya Injil Kerajaan Allah boleh terberitakan, tersiarkan sampai ke ujung-ujung dunia. Sekian video dari saya di hari ini, sampai berjumpa di video saya selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua.